Halo sahabat Riskonomics, 2 video terakhir kita soal permodalan asuransi ternyata panas juga ya. Banyak banget tanggapan masuk, terutama dari teman-teman praktisi industri. Ada satu reaksi yang nggak bisa kita abaikan, yaitu suara perusahaan asuransi-asuransi kecil yang kesulitan memenuhi aturan main baru dari OJK melalui POJK 23 tahun 2023. Saking sulitnya dan jumlah mereka relatif banyak, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sampai kirim surat cinta resmi ke OJK. Isinya minta kelonggaran. Nggak main-main, mereka minta penerapan modal minimum ini ditunda 8 tahun. Dari yang seharusnya 2028, minta mundur ke tahun 2036. Bayangkan, 8 tahun. Di dunia bisnis, ini waktu yang sangat lama. Pertanyaannya, kenapa sampai segitunya sih? Dan apakah menunda masalah akan menyelesaikan masalah? Alasan yang dikemukakan AAUI dalam meminta penundaan penerapan POJK 23 tahun 2023 diantaranya, ekonomi belum pulih, beban regulasi baru seperti AFRS 17 atau PSAK 117 yang mahal, sampai biaya akuisisi yang tinggi. Tetapi mari kita bedah root cause-nya yang paling brutal, yaitu investor. Banyak perusahaan kecil bilang susah cari investor. Kenapa? Karena investor itu bukan sinterklas. Pertanyaan pertama mereka pasti, berapa ROI atau return on investment yang bisa lu kasih ke gue? Wani piro? Nah, di sini masalahnya. Manajemen perusahaan asuransi kita sepertinya kehilangan confidence. Mereka gagap menjawab janji return tinggi. Kenapa nggak pede? Karena mereka sadar betul industrinya lagi nggak sehat dan sangat sulit mencapai target ROI yang diminta calon investor. Pasar stagnan, pemainnya kebanyakan, kuenya segitu-gitu aja. Akibatnya apa? Perang tarif gila-gilaan, biaya akuisisi, baca komisi yang nggak masuk akal, dan praktik underwriting yang asal premi masuk. Kalau industrinya saja berdarah-darah, wajar dong kalau investor bilang, no thanks, mending uangnya gue taruh di instrumen lain. Karena buntu cari investor, akhirnya banyak yang pilih jalan pintas, mengandalkan pertumbuhan organik via laba ditahan atau return earning. Pikirnya, kita kumpulin profit sedikit-sedikit buat nambah modal. Strategi ini terdengar mulia dan masuk akal. Tetapi masalahnya, dalam kondisi pasar sekarang, tekanan PSAK 117 dan tenggat waktu OJK yang ketat, ini bukan strategi. Ini spekulasi. Kenapa? Karena untuk mengejar target modal itu dari laba operasional saja, perusahaan dipaksa untuk agresif. Harus jualan lebih banyak, lebih cepat. Di pasar yang soft market begini, agresivitas berlebihan adalah maut. Anda akan terpaksa ambil risiko buruk, banting harga lagi. Cuma demi top line. Bukannya sehat, malah memperburuk kondisi perusahaan dan pasar asuransi secara keseluruhan. Ini kayak orang sakit yang dipaksa lari maraton supaya terlihat sehat. Bukannya sembuh, bisa-bisa malah kolaps di tengah jalan. Sahabat Riskonomics, mari kita zoom out sedikit. Industri asuransi kita sudah terlalu lama jalan di tempat. Stagnan. Coba lihat tetangga. Penetrasi asuransi kita kalah sama Singapura. Wajar. Kalah sama Malaysia? Oke lah. Tapi kita juga mulai tertinggal dari Thailand dan Vietnam. Padahal kita ini negara G20, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, penduduk terbanyak. Secara GDP, kita raksasa. Tapi secara penetrasi asuransi, kita ada di peringkat 140-an dari 200 negara. Bukankah ini anomali yang malu-maluin? Sahabat Riskonomics, sejatinya ada 3 aspek yang kini sedang bertarung. 1. Visi OJK yang ingin industri asuransi kuat. 2. Kondisi real perusahaan yang engap-engapan. 3. Persepsi investor yang skeptis. Idealnya 3 hal ini mestinya bisa diseimbangkan, tetapi karena pasar tidak tumbuh, kepercayaan investor juga rendah. Makanya intervensi pemerintah lewat OJK ini bukan cuma bagus, tetapi mutlak untuk dilakukan. Jadi, teman-teman, kalau ditanya apakah penundaan 8 tahun itu solusi, kalau aku sih no ya. Menurut saya, itu hanya menunda kematian bagi yang tidak siap dan menahan kemajuan bagi yang siap lari. Peningkatan permodalan adalah bitter pill, obat pahit yang harus ditelan. Tujuannya satu, konsolidasi market. Kita butuh perusahaan asuransi yang lebih sedikit jumlahnya, tapi jauh lebih kuat modalnya, lebih efisien operasionalnya, lebih kokoh kapabilitasnya, dan akhirnya lebih dipercaya investor. Tanpa modal kuat, asuransi akan terus jadi pelengkap penderita di sektor keuangan, bukan pilar penopang ekonomi bangsa. Mungkin sudah saatnya sih kita berhenti mengeluh soal beratnya beban, dan mulai bicara serius mengenai bagaimana caranya kita merger atau scale up. Gimana menurut kalian? Apakah OJK harus kasih nafas 8 tahun atau tetap gaspol biar seleksi alam bekerja? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Delil Khairat dari Riskonomics. Stay healthy and happy.